Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar jelas? Oke. Kita sore hari ini manasik agak serius, maka saran saya abang-abang yang pegang HP-nya di mode pesawat supaya ndak ganggu konsentrasi. Bilang aja kalau mau nagih hutang, saya lagi manasik. Kalau mau bayar, ini rekeningnya. Gimana? Kalau mau nagih hutang, saya lagi manasik. Kalau mau bayar, ini nomor rekeningnya. Oke? Mode pesawat dulu. Bismillah. Soalnya ini serius banget. Kita sudah bayar lebih dari 40 juta. Abang kakak ada yang bayar sendiri, ada yang dibayarkan orang. Ini umroh belum tentu kita ketemu lagi. Kenapa? Karena pembatasnya bukan uang, pembatasnya umur. Nanti malam masih hidup ke tada, wallahu alam. Maka saya minta di manasik kali ini kita fokus, serius. Inti dari umroh itu satu, pasang niat. Wujud dari niat adalah juga aplikasinya berihram, pastikan. Jadi berihram itu gimana ya man? Jadi kita pakai pakaian yang sudah disunnahkan, yaitu kain ihram. Kalau bapak tidak boleh berjahit, kemudian nanti mungkin melepas pakaian dalam dan segala macamnya. Lalu kan amal soleh itu diterima Allah kalau dua. Satu, benar niatnya. Yang kedua, benar caranya. Apa yang pertama? Benar caranya. Nah, kita berharap niat kita benar, cara kita juga benar. Sebelum saya masuk, sore hari ini, jadi pertama berniat, include di dalamnya ihram. Lalu apa lagi yang wajib? Yang kedua, tawaf 7 kali. Yang ketiga adalah sa'i. Ya, saya jelaskan yang besar-besar dulu. Keempat, tahallul. Dah, intinya itu. Niat, ke ihram sekalian, tawaf, sa'i, tahallul. Beres sudah. Tapi nanti ada rangkaian di dalamnya. Misal, sesudah tawaf, kita sholat sunnah 2 rakaat di belakang Maqam Ibrahim. In amkan, kalau memungkinkan. Kalau bisanya cuma di belakang Hijr Ismail, tidak ada masalah. Yang penting masih di area. Lalu ngapain di situ? Adalah sunnahnya kan baca di rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat kedua baca Al-Ikhlas. Tapi tidak hafal ayaman. Saya hafalnya Al-Baqarah misal gitu. Alif Lam Mim Allahu Akbar. Boleh. Lalu yang selanjutnya adalah kita menyiramkan di kepala. Saya kemarin pernah coba dan terlupa gitu. Memang Masya Allah Tabarakallah. Nanti saya kasih tahu sama abang kakak. Sa'i itu setannya Masya Allah Tabarakallah. Jadi luar biasa. Nah, saya sore hari ini akan nyampaikan sama abang kakak tentang metodenya. Tentu kalau nanti dengan ustadz lain atau guru-guru lain bisa jadi berbeda, ya kan? Saya hanya nyampaikan metode. Abang kakak mau ikut boleh, enggak juga enggak masalah. Karena saya fokus pada rasa. Jadi bagaimana menjalankan umroh ini supaya ada rasanya gitu. Baik, clear ya? Jadi tadi apa? Niat, tawaf, sa'i, tahallul. Udah, itu aja. Itu aja. Tidak seperti haji yang rangkaiannya panjang. Nah, abang kakak, ayah bunda semuanya, ingat enggak sesi kita tuh? Apa agenda besar kita? Datang ke sini bertobat, memperbaiki diri. Nah, kita mulai masuk ke materi ya. Supaya ada rasa, abang kakak buka yang tadi saya share di grup itu. Ada 8 ayat santri di halaman. Kan orang tanya sama saya ya, apa tuh bertobat ayaman? Ngapain kita bertobat? Di grup itu. Di grup apa? Di grup umroh. Di grup umroh tadi ada kalimat di situ. Nah, ada 1, 2, 3, 4, 5 ayat penting. Pertanyaannya adalah, kenapa disuruh bertobat? Daripada nanya bagaimana cara bertobat, harus kita jawab dulu, kenapa saya harus bertobat? Ana dari Indonesia sudah mengkampanyekan bertobat. Balik dari sini memperbaiki diri. Kenapa kok umroh kita nih umroh bertobat dan memperbaiki diri? 1, coba lihat. Apa saja nikmat yang kamu peroleh datangnya dari Allah. Apa saja bencana yang menimpamu, maka itu karena kesalahanmu sendiri.
Kalau baik-baik datang dari siapa? Kalau buruk-buruk? Sekarang pertanyaannya, ada enggak dalam kehidupan kita ngalamin ujian-ujian yang tidak sesuai dengan maunya kita? Banyak. Apakah fraud, apakah kerugian, apakah sakit? Nah, itu tanda bahwasanya Allah kirim sinyal. Kalau ada yang baik datang dari siapa? Dari Allah. Kalau buruk dari diri sendiri. Lanjut, lompat ke ayat 2. Wa makana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa makana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengazab seseorang karena mengazab mereka sedangkan engkau Muhammad ada di antara mereka, dan Allah tidak akan mengazab mereka sedangkan mereka yastaghfirun. Di sini pakai fi'il mudhari. Yastaghfirun present continuous tense, menunjukkan seseorang yang terus-menerus minta ampun sama Allah. Terus-menerus istighfar sama Allah. Terus-menerus meminta sesuatu. Nah, mudah-mudahan abang, kakak, ayah, bunda semuanya, kita ini termasuk orang yang tidak diazab Allah karena sedang dalam kondisi minta ampun. Tadi pagi masih ingat apa yang kita istighfari, yang kita taubati? Ada 5. 1, masa lalu. 2, dosa masa akan datang. 3, dosa sembunyi-sembunyi, diam-diam. 4, dosa yang kita nampak terang-terangan. Yang kelima, dosa yang Allah lebih tahu daripada kita. Wa ma anta a'lamu bihi minna. Jadi yang kita minta ampuni adalah 5 dosa tadi. Ayat ketiga, Allah tidak akan menyiksamu jika kamu bersyukur dan kamu beriman. Lanjut ayat keempat, bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin, sebagaimana Tuhanku telah memberikan ampunan kepadaku dan menjadikanku termasuk orang-orang yang dimuliakan. Mungkin ada yang sedang jatuh hari ini, mungkin ada yang sedang terpuruk, mungkin ada yang sedang sedih, mungkin ada yang sedang di bawah. Istighfar ini abang kakak menaikkan derajat kita di hadapan Allah. Istighfar ini bikin kita mulia. Maka diampuni sama dengan dimuliakan. Coba bilang. Catat baik-baik. Diampuni sama dengan dimuliakan. Coba lihat. Nabi Adam itu dengan iblis ada 3 persamaan. Adam dengan iblis punya 3 persamaan. Sama-sama pernah ketemu Allah. Apa persamaan pertama? Yang kedua, sama-sama pernah tinggal di surga. Apa yang kedua? 3, sama-sama pernah bikin salah. Iblis bikin salah enggak? Nabi Adam bikin salah enggak? Kenapa yang satu diampuni, yang satu dilaknat Allah? Yang satu bertaubat, yang satu melawan. Jadi responnya tuh yang bikin iblis tuh dilaknat Allah. Bayangkan dia tuh ketuanya malaikat, pimpinannya malaikat. Dari golongan jin bisa memimpin malaikat. Saking hebatnya iblis itu. Tapi karena ujubnya tadi, sombongnya dia, kibernya, enggak mau. Maka siapapun yang hari ini sedang jatuh, sedang terpuruk, sedang di bawah, lebih baik menyerah. Apa? Menyerah. Itulah kenapa saya bilang datang kita ke sana, ini kan baju kita hitam, dalam kondisi kotor banyak aib. Begitu kita pakai ihram, kita dalam kondisi putih. Doanya adalah meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Kemarin saya bilang kan, alam barzahnya indah, satu surga sama Rasulullah. Masih ingat ya materi-materi sebelumnya ya? Oke, saya lanjutkan. Maka pada saat kita menunaikan ibadah umroh, kita minta sama Allah supaya kita diampuni Allah. Itu goal setting. Nabi Ibrahim, apa kalimatnya? Walladzi atma'u ayaghfirali khati'ati yaumaddin. Yang paling aku minta, kata Nabi Ibrahim, minta ampun. Nabi Ibrahim tuh anaknya bukan hafiz Quran, anaknya bukan anak pondok, anaknya bukan S2 Madinah, anaknya Nabi semua, minta ampun masih. Aisyah yang istrinya Rasulullah, minta apa ketika malam Lailatul Qadar? Minta ampun. Diajarkan Rasulullah kan? Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Bayangkan istri Nabi masih minta ampun. Nah, kita siapa? Sampai di sini bisa dipahami? Maka nanti ketika tawaf, saya akan sampaikan sama kakak gimana metode tawafnya. Tapi ini choice. Boleh dilakukan, boleh tidak. Karena tawaf itu makomnya selevel dengan sholat. Ya kan? Maka jangan sambil selfie, jangan sambil bikin-bikin konten. Cukup-cukuplah pegang HP itu. Bicaralah sama Allah pada saat tawaf. Ngobrol lah romantis-romantis. Nanti saya juga akan dampingi Ustadz Hashim, seperti tahun lalu saya dampingin Kenang. Saya akan kasih tahu, abang kakak, nanti kita akan ngapain selama tawaf. Selanjutnya, ketika sudah itu, ayat kelima. Ini yang penting. Orang sering tanya sama saya, jadi orang tanya sama saya, Ayaman,
Emang ngapa sih Aiman tuh suruh minta ampun terus, istighfar terus. Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri itu di atasnya Imam Abu Hanifah, ya kan? Sebelum kan? Bismillahirrahmanirrahim. Di atasnya Imam Abu Hanifah. Jadi Imam Abu Hanifah didatangin 4 orang. Satu yang paceklik, ya kan, musim kekeringan. Yang kedua bangkrut. Orang ketiga datang, tidak punya anak. Orang keempat datang gagal panen. Punya kebun tapi gagal panen. Punya sungai tapi airnya kering. Datang dengan 4 masalah, Imam Hasan Al-Basri menjawab satu jawaban. Beristighfarlah kepada Allah. Muridnya bingung. Kami tidak meragukan ilmumu, wahai imam. Tapi kenapa engkau menjawab 4 pertanyaan yang berbeda dengan satu jawaban yang sama? Kata Imam Hasan Al-Basri, aku tidak menjawab berdasarkan pengetahuanku, tapi aku menjawab berdasarkan apa yang Allah firmankan. Di Quran surat Nuh 71 ayat 10, 11, 12. Fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara. Niscaya dia akan mengirimkan hujan. Maka terjawablah permasalahan orang pertama. Apa masalah orang pertama tadi? Paceklik, kekeringan, kemarau. Yang kedua, yursilis samaa alaikum midrara wa yumditkum bi amwalin. Allah menyebutkan spesifik mal, harta. Biasanya Allah nyebut rizkun. Tapi dalam bab ini Allah menyebutnya amwal. Berarti amwal, Ustaz Hashim, jama atau mufrad? Jama. Lipat ganda atau satu kali aja? Berarti kalau bahasa pengusaha apa? Omset, net profit. Amwal ini dah net profit, margin bersih. Allah akan lipat gandakan. Maka tidak ada perniagaan yang bisa mengalahkan perniagaan umroh, kalau umrohnya benar. Jadi abang kakak ini lagi investasi hati, investasi badan, investasi harta di jalan Allah. Maka rugi sudah bayar 50 juta kok balik Indonesia fail. Menentuannya besok. Mudah-mudahan kita disehatkan Allah, dijaga Allah, bisa berkualitas umroh kita insyaallah. Jangan pernah pikir, aku sudah pernah kemarin. Jangan. Pokoknya besok tuh anggap umroh terakhir. Pertama dan terakhir. Kalau memang itu yang ditakdirkan Allah, kita tidak ketemu lagi, maka mudah-mudahan itu umroh terbaik seumur hidup kita. Amin, Allahumma amin. Maka saran saya, dengarkan manasik ini benar-benar. Kalau tidak paham, tanya. Oke? Usikum wa nafsi bitaqullah. Jadi setelah dilipat gandakan rezeki, apalagi yang ketiga? Yumditkum bi amwalin wa banin. Nah, yang belum punya anak, yang pengantin-pengantin baru, ya kan, mudah-mudahan segera bisa punya anak. Yang sudah punya anak, insya Allah nanti anaknya semakin soleha. Ya, kalaupun memang mau nambah, ahlan wa sahlan sila. Yang penting kesepakatan bersama. Doa, minta sama Allah supaya dilipat gandakan anak. Apalagi buah dari istighfar. Wa yumditkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin. Kata-kata ja'ala, Ustaz Hashim, nanti biar jadi materi antum. Ja'ala itu artinya create something new. Menjadikan sesuatu yang tak ada jadi ada. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Apakah ada manusia sebelum itu? Tak ada. Dulu baru ada jin sama malaikat. Allah bilang aku bikin makhluk ketiga. Namanya manusia. Ja'ala. Nah, Allah sebutkan di ayat ini, wa yaj'al lakum jannatin. Jannatun 1, jannatani 2. Jannat artinya kebun-kebun. Aku bikinkan banyak kebun-kebun baru. Aku bukakan pintu-pintu rezeki baru. Abang kakak mungkin bisnisnya baru 1, pulang dari sini dibukakan pintu-pintu rezeki baru insyaallah. Yang kedua, apalagi selanjutnya setelah jannat, wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anharo. Anhar itu sungai-sungai. Saya mentadaburi ayat ini, boleh setuju boleh enggak. Anhar yang saya renungkan, Ustadz, itu cash flow. Jadi buah dari istighfar itu Allah kasih rezeki. Ini match dengan hadis Rasulullah yang mengatakan bahwasanya siapa yang mendawamkan istighfar, rajin membaca istighfar, salah satu fadilahnya Allah datangkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Betul? Sahih kan hadisnya? Sekarang saya tanya sama antum, sampai detik ini paham enggak kenapa kita harus beristighfar? Hah? Kalau bahasa anak sekarang, satu amalan menang banyak. Apa? Tapi istighfar yang kayak gimana ya, Man? Nah, ini dia masalahnya. Istighfar ini tidak bisa cuma di bibir aja. Astagfirullah. Mau berbusa-busa pun tidak bisa. Istighfar ini harus 3 syaratnya. 1, dari hati.
betul-betul dari hati. Ya Allah, aku kayak saya misalnya ya, contoh, saya ini suami Luqmanul Hakim, saya adalah suami dari Nurul Fitri. Banyak dosa saya sama bunda, banyak. Itu yang saya istighfari. Banyak tak dosa saya sama Fayat, sama Fatih, sama Ara, sama Kak Iya? Banyak. Dosa saya sebagai ayah. Banyak tak dosa saya sebagai anak untuk mama saya? Banyak juga. Sama ayah saya, banyak. Udah 3. 4, dosa saya kepada sekitar, amanah yang sedang saya pegang. Kalau abang-abang berarti business owner. Hak-hak kepada karyawan, tim, pasukan, anak buah, santri, siapapun yang hari ini menjadi orang-orang di tangan kita, itu kita istighfari. Minimal 4 dimensi tadi. Kita sebagai suami, kita sebagai ayah atau ibu, kita sebagai anak, dan kita sebagai pemegang amanah atau tanggung jawab di keluarga. Ada kan dosa kita kan? Banyak tak? Istri punya dosa sama suami, suami punya dosa sama istri. Biarkan Allah yang tahu. Besok itu di hadapan Allah. Kalau di sini kita memperbanyak salawat kepada Rasulullah, nanti di kota Mekah kita banyak-banyak muhasabah kepada Allah. Karena dialah yang punya rumah. Rabb hadzal bait, falyabudu rabb hadzal bait, alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Sampai sini clear? Ingat tadi rukun umroh ada berapa? 4 yang inti. 1, niat. Yang kedua, tawaf. Ngapain di tawaf? Silakan buka di halaman tawaf di halaman 30. Kan pertama tuh abang kakak sudah nanti diajarkan ya. Kita baca talbiyah, kemudian kita nanti labaik Allahumma umrotan, pasang niat. Ya kan, memperbanyak talbiyah, labaik Allahumma labaik. Yang suami istri mungkin kalau misalnya untuk ngejaga supaya tidak ada omongan-omongan yang menyerempet, mungkin bisa duduknya pisah atau mungkin ya tetap mau sama-sama, ahlan wa sahlan, silakan. Ya, kurangi gurau-gurau tidak penting, maka nanti tinggal tidur lebih baik ya. Misalnya di kereta misalnya mau istirahat tidur. Ada waktu 2 jam setengah kalau nggak salah. 2 jam kurang lebih bisa istirahat. Nah, di tawaf abang kakak tidak ada bacaan wajib. Yang ada adalah bacaan yang disunnahkan. Maka yang biasa tuh ada yang pakai gelas nanti Rabbana atina, itu choice, pilihan. Daripada temenung, tebodo. Nah, saya pengen ngajak abang kakak selama tawaf, namanya istilah yang saya pakai tuh mentauhidkan panca indera. Tentu ini sebuah metode aja Ustaz. Mau dipakai boleh, enggak ada masalah. Clear? Oke, yang pertama, putaran pertama, abang kakak catat dulu ya. Apa yang ditauhidkan? Ada 7 panca indera. Karena putaran tawaf, supaya kita tidak berkelahi nanti. Putaran keberapa nih? 7 putaran. Buka di halaman itu, mentauhidkan panca indera. 1, mata. Apa yang pertama? 2, telinga. 3, hidung dan mulut. Dah? Yang keempat, tangan. Yang kelima, kaki. Yang keenam, seluruh tubuh. Yang ketujuh, hati. Coba diulang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, seluruh tubuh. Yang ke-7, hati. Kalau saya bilang mata, nanti Ustaz Hashim bantu pandu. Ada di situ di buku itu minus dan plus. Apa yang di minus itu? Pertama adalah minta ampun. Contohnya gini, ketika abang kakak sudah Bismillahi Allahu Akbar, itu kan langsung multazam tuh. Nah, saat itulah abang kakak berdoa, minta sama Allah, ya Allah, ampunkanlah semua dosa-dosa mata saya ini, Allah. Itu multazam masih jalan tuh, terus sampai di makom Ibrahim. Minta sama Allah, ya Allah, ini mata pernah melihat aib, ini mata pernah melihat orang dengan hasad, ini mata pernah melihat keburukan, ampunkan ya Allah, ampunkan mata saya. Terus semampunya, sebisanya, seingatnya, sesadar-sadarnya. Ya Allah, ini mata pernah melihat keburukan orang, ini mata pernah melihat kedengkian dan segala macam. Minus, minta ampun. Tapi jangan lupa tutup juga sebelum putaran nanti masuk ke rukun yamani. Kan kita Bismillahi Allahu Akbar tapi tidak cium, tidak gini, hanya angkat tangan aja kan Ustaz. Bismillahi Allahu Akbar. Di rukun yamani itu yang dekat, sudah mau putaran ke ini. Jadi begitu angkat tangan baru Rabbana atina fid dunya hasanah. Tapi selama itu abang kakak pakai minus dulu, minta ampun. Yang kedua plus. Apa yang diminta? Nih contohnya ya.
minta kemudahan untuk bisa melihat kebenaran, minta kemudahan supaya bisa baca Quran dengan benar, minta supaya nanti bisa melihat Allah dan Rasulullah. Saya masukkan itu. Jadi mata ini saya minta sama Allah supaya bisa melihat Allah dan Rasulullah. Bisa dipahami kira-kira? Ketika putaran mata, ya Allah, izinkan mata ini ya Allah bisa melihat baginda Rasulullah, bisa melihat engkau nanti di akhirat ya Allah. Wah, itu bisa beli air mata. Dah. Putaran kedua. Mata udah jelas? Minus, plus. Oke? Udah belum nih? Jadi bisa melihat yang baik-baik, bisa melihat yang benar, bisa melihat Quran, bisa melihat orang yang lebih susah, bisa bersyukur lewat wasilah mata ini. Nanti ketika dibangkitkan Allah, bisa melihat Allah. Karena ada orang di surat Toha, dibangkitkan Allah dalam keadaan buta. Tunanetra dia. Maka minta sama Allah supaya bisa melihat kebenaran. Dah? Yang kedua. Apa yang kedua? Telinga. Sama, minus plus juga. Apa minusnya? Minta ampun. Ampunkan telinga saya ya Allah. Pernah mendengar gosip, pernah mendengar gibah, pernah mendengar namimah, pernah mendengar aib orang. Dan itu kita dengar hampir tiap hari. Ampunkanlah telinga saya ini ya Allah. Dengar azan tapi masih suka nunda. Itu salah satu yang saya istighfari dalam diri saya. Dengar azan tapi masih suka nunda sholat. Ya kan? Kita minta sama Allah telinga. Apalagi yang kita minuskan? Ya Allah, kurangilah telinga saya ini mendengar-mendengar yang tidak benar. Mendengar-mendengar yang tidak berguna. Nah, mudahkan. Nah itu. Tambahkan. Jadikan telinga saya ini ya Allah, telinga yang mendengar lalu taat. Alladzina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsana. Ya Allah, jadikan telinga saya ini telinga yang sami'na wa ata'na ya Allah. Telinga yang dengar dan taat. Oh, riba haram. Bismillah, saya cut off. Oh, ini zina tidak boleh. Bismillah, saya tinggalkan pasca pulang dari sini. Ya Allah, hati saya, telinga saya ini mudah terprovokasi. Asal dengar satu langsung naik, langsung emosi. Astagfirullahaladzim. Minta sama Allah supaya telinga ini dengar dan taat. Abang kakak ngomong aja pakai bahasa Indonesia. Ngomong sendiri. Telinga abang kakak, ya minta ampun. Nanti pegang. Kalau saya tuh biasanya sambil tahu tuh saya pegang telinga saya. Ya Allah, jadikan telinga saya ini mudah dengarkan azan, dengarkan Quran, dengar kajian, dengarkan yang baik-baik, dengarkan hadis Nabi, dengarkan kebenaran. Ya Allah, mudahkan telinga saya ini untuk bisa mendengar yang benar. Mendengar yang benar. Itu kata kuncinya apa? Mendengar yang benar. Dah. Putaran ketiga. Apa yang ketiga? Hidung dan mulut. Abang kakak minta sama Allah. Ini banyak sekali dosa kita di sini. Di sinilah dosa kita. Suami ngomel sama istri, istri ngomel sama suami, ibu ngomel sama anak. Masya Allah, tabarakallah. Kita janji sama orang, mau bayar utang, mau support, mau apa. Masya Allah, tabarakallah. Kenapa di mulut juga penting diistighfari? Karena di sini banyak dosa. Nanti di hadapan Allah mulut ini dikunci. Tidak bisa ngomong lagi. Waktu di dunia powerful, kuat luar biasa. Nah, yang pernah marahkan istri, yang pernah marahkan suami, minta ampun lah besok. Mudah-mudahan masih hidup, mudah-mudahan masih hidup, mudah-mudahan masih hidup. Minta ampun betul-betul besok. Astaghfirullahalazim, min kulli dzambin wa atubu ilaihi. Astaghfirullahalazim. Kenapa mulut juga penting diistighfari, abang kakak? Kenapa saya satukan mulut dan hidung? Karena ini satu nanti. Begitu kita menghadapi sakratul maut, minta betul-betul sama Allah besok supaya mulut ini diizinkan Allah untuk mengucap kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bisa beli air mata bang kakak. Minta betul-betul besok sama Allah. Pegang mulutnya lalu bilang, ya Allah, izinkan mulut ini ya Allah bisa mengucap kalimat la ilaha illallah, bisa menyebut namamu, bisa menyebut nama baginda Rasulullah di akhir hayat ya Allah. Saya tidak tahu kapan saya mati, tapi saat saya kematian itu datang, izinkan mulut ini bisa mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Selama putaran tawaf tuh belinang-linang air mata, nangislah puas-puas. Mintalah sama Allah supaya diizinkan supaya bisa mengucap namanya dan nama baginda Rasulullah di akhir hayat. Itulah kemenangan kita yang sesungguhnya. Minta sama Allah, ya Allah, izinkan saya Allah di akhir hayat bisa mengucap. Izinkan mulut saya ini Allah bisa jadi wasilah menyampaikan kebenaran. Izinkan ya Allah lewat mulut saya ini Allah bisa membuat orang mengenal Engkau. Izinkan lewat mulut saya ini Allah bisa orang mengenal baginda Rasulullah. Izinkan lewat lisan saya ini ya Allah orang semakin cinta kepada Engkau dan Rasulnya. Itu doa powerful luar biasa. Jadi minta sama Allah abang kakak supaya mulut ini bisa dipakai untuk mengajak orang kembali ke Allah, mengajak orang kembali kepada baginda Rasulullah. Bisa dipahami kira-kira? Yang keempat, 1, 2, 3. Yang keempat, tangan. Kitalah yang paling tahu ke tangan ini. Pernah megang apa? Pernah nyentuh siapa? Pernah ngetik apa? Pernah jahat apa?
Kita yang paling tahu. Maka abang kakak besok pegang tangan ini lalu bilang, ya Allah, dengan tangan ini saya bikin dosa. Dengan tangan ini juga saya minta ampun di hadapanmu ya Allah, di tanah suci ini. Ampunkan tangan saya ini ya Allah. Pernah memegang sesuatu, pernah menyentuh sesuatu yang bukan hak mahram, pernah memegang sesuatu yang kau larang, pernah mengambil barang yang bukan haknya. Ini tangan nanti akan bicara di hadapan Engkau ya Allah. Tolong ampunkan tangan saya. Jangan sampai nanti di padang mahsyar, di akhirat dia bersaksi tentang yang tidak benar. Dia bersaksi tentang keaib saya. Ampunkan ya Allah, ampunkan ya Allah, ampunkan ya Allah. Bisa dipahami kira-kira? Lalu besok minta juga sama Allah, tangan ini positifnya apa? Ya Allah, jadikan tangan saya tangan yang mudah membantu orang lain. Jadikan tangan saya ini ya Allah tangan yang banyak bersedekah. Jadikan tangan saya tangan yang banyak berzakat, tangan yang banyak berinfak, tangan yang banyak bisa nolong orang. Jadikan tangan saya ya Allah tangan yang banyak menolong orang-orang baik, menjadi jembatan kebaikan. Ya Allah, saya baru bisa bantu dengan tenaga, saya baru bisa bantu dengan ilmu, saya baru bisa bantu dengan ngajar, baru bisa bikin konten, ngedit video. Inilah tangan yang bisa saya buat untuk persembahkan untuk Engkau ya Allah. Mudahkan tangan saya ya Allah untuk bisa berkarya, beramal soleh. Bisa dipahami pas putaran tangan? Tangan yang ringan, tangan yang mudah menolong orang lain, tangan yang bisa membantu sesama. Nanti Ustaz Hashim juga improve. Silakan ya Allah, jadikan tangan saya tangan yang bisa selalu menyentuh Al-Quran, tangan yang bisa menyentuh Ka'bah, tangan yang bisa nanti berjabat tangan, mudah-mudahan ya Allah bisa menyentuh tangannya baginda Rasulullah SAW. Dan tangan ini nanti diizinkan Allah bisa menyentuh tubuhnya baginda Rasulullah. Tangan inilah nanti yang kita minta sama Allah supaya bisa menyentuh baginda Rasulullah SAW. Dah, tangan putaran keempat. Putaran kelima apa? Kaki. Kaki ini abang kakak nanti di padang mahsyar akan bersaksi. Betul tak? Di surat Yasin Allah bilang kaki itu nanti akan bersaksi. Maka minta ampunlah kepada Allah karena kaki ini mungkin pernah melangkah ke tempat-tempat maksiat. Minta ampun sama Allah, kaki ini mungkin jarang melangkah ke majelis ilmu. Minta ampun sama Allah, kaki ini karena jarang melangkah ke tempat yang baik. Bahkan mungkin pernah melangkah ke tempat-tempat yang Allah murkai. Kok kita datang ke tempat itu? Ampun ya Allah, ampun ya Allah, ampun ya Allah. Kaki ini pernah melangkah ke tempat maksiat. Maka minta sama Allah supaya dikasih kaki yang ringan melangkah ke tempat yang baik-baik. Gitu kira-kira Ustaz. Ya Allah, ringankan langkah kaki saya untuk sampai ke Baitullah. Ringankan langkah kaki saya untuk sampai ke Masjidil Haram lagi ya Allah. Ringankan kaki saya Allah untuk mudah melangkah ke tempat-tempat majelis ilmu, ke tempat ulama, ke tempat orang soleh, ke tempat-tempat yang baik-baik. Mudahkan ya Allah, mudahkan kaki saya ini ya Allah. Bisnis, usaha, dagang, kantor, itu semua tempat ibadah saya ya Allah. Bisnis, usaha, dagang, kantor, toko, warung, apapun namanya, itu tempat saya beribadah ya Allah. Saya niatkan setiap langkah saya melangkah ke tempat yang baik-baik saja. Mudahkan kaki saya ya Allah untuk melangkah ke tempat yang benar. Termasuk abang kakak yang punya keluhan di kaki, misal kayak asam urat, stroke dan lain-lain, minta betul sama Allah supaya disehatkan. Saya biasanya bang, Pak Fajar dan kawan-kawan semuanya, saya biasanya minta sama Allah supaya dijauhkan dari stroke. Ya Allah, jangan sampai saya stroke ya Allah. Izinkan kaki saya ini melangkah ke tempat yang baik-baik. Saya mau pakai kaki saya ke tempat yang benar. Maka minta sama Allah sehat sampai akhir hayat. Apa? Sehat sampai akhir hayat. Jangan sampai pakai stroke atau mungkin sampai dioperasi. Naudzubillah min dzalik. Minta sama Allah supaya kaki kita ini sehat sampai akhir hayat. Udah? Ke 6. Masuk ke 6, seluruh tubuh. Mohon maaf, kakak-kakak dari mulai organ kemaluan. Ya. Kanker mulut rahim, naudzubillah min dzalik. Kanker payudara. Kalau laki-laki berarti penyakit kelamin, naudzubillah. HIV, AIDS, minta sama Allah dijauhkan. Apalagi penyakit dalam, ginjal, paru-paru, peredaran darah, tensi, kencing manis, asam urat, apalagi sakit jantung, segala macam penyakit-penyakit yang aneh-aneh namanya tuh, minta sama Allah tolong sembuhkan seluruh tubuh saya ya Allah. Ada Parkinson, ada jantung koroner, tak apa-apa, termasuk yang mungkin punya penyakit-penyakit dalam apapun itu, minta sama Allah disembuhkan penyakit dalamnya. Oke? Bisa dipahami? Yang ke-7 terakhir. Inilah yang menjadi penentu. Abang kakak di putaran ke-7 ini minta sama Allah supaya punya hati yang bersih. Ampunkan hati saya ya Allah yang pernah berprasangka buruk. Ampunkan hati saya yang pernah hasad. Ampunkan hati saya yang pernah dengki. Ampunkan hati saya pernah ujub, pernah riya, pernah sum'ah, dan segala macam penyakit-penyakit hati yang ada dalam tubuh ini, tolong bersihkan ya Allah. Apa mintanya? Tolong bersihkan. Kenapa kalimatnya bersihkan? Karena pasti ada. Setiap kita punya penyakit hati.
Maka minta sama Allah, ya Allah tolong bersihkan hati saya dari berbagai macam penyakit hati. Ujub, riya, pegang dadanya pun tidak apa-apa. Dan yang paling penting minta sama Allah, ya Allah jadikan hati saya kolbun salim. Kolbun apa? Kolbun salim. Apa itu kolbun salim, Ayaman? Hati yang bersih dari hasad, hati yang bersih dari dengki, hati yang bersih dari penyakit iri, dengki, hasad, dan segala macam. Hati yang nanti bisa ketemu sama Allah. Karena Allah bilang di surah Asy-Syu'ara, yauma la yanfa'ul malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yang bisa ketemu Allah siapa? Cuma yang punya hati yang salim, qalbun salim. Maka minta sama Allah supaya hati kita pulang dari tanah suci, hatinya bersih. Terus yang tidak kalah penting, abang kakak besok pas tawaf hati itu minta sama Allah supaya bisa memaafkan siapapun. Abang kakak, ayah bunda, usikum wa nafsi bitaqwallah. Salah satu yang bikin kita tidak bisa move on, tidak bisa bergerak, tidak bisa take off rezeki kita karena masih ada dendam di dalam hati. Besok di tanah suci, waktu umroh itu abang kakak bilang, ya Allah saya maafkan siapapun, semuanya yang pernah melakukan kesalahan kepada saya maafkan dengan dua niat. Satu, mentaati perintahmu. Yang kedua, meneladani baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya tanya ulang, kenapa kita memaafkan? Satu, perintah Allah. Yang kedua, dah saya tidak mau lagi dengar curhat abis nih. Ayaman, ada orang menzolimi saya. Besok hari ini maafkan langsung. Ada sahabat kan yang dijamin surganya? Amalannya apa? Tiap malam memberikan maaf kepada semua orang. Satu, mentaati perintah Allah. Yang kedua, meneladani baginda Rasulullah. Jadi kenapa memaafkan? Satu, perintah Allah. Yang kedua, meneladani baginda Rasulullah. Udah, seringan itu aja memaafkan. Orang mau jahat sama kita itu urusan dia, tapi kita sudah memaafkan karena mentaati perintah Allah dan meneladani Rasulullah. Clear? Jelas? Selesailah kita putaran tawaf, Rabbana atina fid dunya hasanah, langsung melipir ke lingkaran luar, kita sholat 2 rakaat, minta ampun, minta Allah terima. Salah satu doa yang wajib dibaca, saran saya ya, saran bukan wajib langsung, yang saya sarankan untuk dibaca, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah tolong terima tawaf saya tadi. Dah, habis itu kita minum, ya kan? Nggak tahu nanti sesi teknisnya apakah ada perfotoan, apakah ada peluk-pelukan, apakah saling memaafkan, apa nanti itu kita lihat kondisinya. Habis itu minum zam-zam, siramkan ke kepala. Saran saya disiramkan ke kepala. Dah. Nah, tadi kalau tawaf itu sensasinya tuh kayak khusyuk, ngobrol. Begitu kita pindah ke sa'i, masuk sofa, siap-siap. Nah, iblis tuh biasanya ngacau. Apa perasaan yang saya pernah rasakan ketika sa'i? Bosan, kayak letih, kayak capek. Entah kenapa, hampir setiap sa'i itu rasanya selalu begitu. Berat, betis terik. Dan ternyata saya mentadaburinya, begitulah sunnahnya ketika kita melakukan sa'i. Usaha, bisnis, ada titik-titik jenuh, letih rasanya, capek rasanya, kayak fata morgana gitu, lari-lari. Apa yang dilakukan? Putaran pertama dari sofa ke marwah, tetap mata. Nanti dari marwah ke mana? Marwah ke sofa, telinga. Nanti dari sofa ke marwah lagi, hidung mulut. Sama, 7 putaran juga. Habis itu tangan. Habis itu kaki. Habis itu seluruh tubuh. Ke-6. Habis itu hati. Jadi gini ingatnya, kalau ganjil itu sofa marwah, itu ganjil 1, 3, 5, 7. Itu sofa ke marwah. Kalau marwah ke sofa itu genap 2, 4, 6. Boleh batal? Boleh. Ya kan? Sofa marwah 1, marwah ke sofa 2, sofa marwah lagi 3, marwah ke sofa 4, sofa ke marwah lagi 5, marwah ke sofa 6, sofa ke marwah 7. Nanti di ujung tuh abang kakak langsung begitu selesai langsung belok kanan, itu pintu keluar. Jangan misah. Begitu selesai 7 langsung keluar belok kanan, di situ sudah ada pintu keluar, kita nunggu di luar situ nanti. Kita halalkan. Saran saya tahalul di tempat untuk membatalkan saja supaya larangan ihramnya gugur. Habis itu mungkin mau pakai cuci tangan atau apa sudah boleh. Nah, yang laki-laki bapak-bapak biasanya kita langsung botak malam itu. Saya sangat merekomendasikan botak licin.
Kenapa? Karena dapat 3 kali doa dari Rasulullah. Allahumma gfirlil muhallikin, Allahumma gfirlil muhallikin, Allahumma gfirlil muhallikin. Ya Allah, ampunkanlah dosa orang yang botak, ampunkan dosa orang yang botak, ampunkan dosa orang yang botak. Yang keempat baru Rasul bilang, Allahumma gfirlil muqassirin. Ya Allah, ampunkanlah dosa orang yang memendekkan rambutnya. Berarti 3:1. Yang doakan siapa? Makbul enggak doanya? Mana yang mau dipertahankan? Harga diri atau doa Rasul? Bukan ibu-ibu ya, ibu-ibu enggak botak, laki-laki maksud saya. Ya abang-abang, saran saya botak. Belum tentu tahun depan, bulan depan kita bisa umroh lagi. Enggak ada jaminan. Bukan duit. Ini bicara tentang umur. Sekali seumur hidup, niatkan betul-betul botak ini botak yang terbaik. Semoga Allah ampunkan dosa-dosa kita. Ya, saya botak insya Allah. Ada yang mau botak enggak besok? Botak licin ada? Supaya dapat doa dari Rasulullah. Silakan yang lain-lain masih mikir-mikir ya. Harga diri. Harga diri. Ya. Harga diri. Istri-istri dukung suaminya supaya botak. Uni, gimana suami? Botak. Supaya dapat doa Rasul. Ya kan? Jadi bismillah. Itu habis selesai tahallul abang kakak, sudah selesai rangkaian, balik ke kamar, boleh ganti baju dan seterusnya. Mudah-mudahan manasik ini bisa dipahami. Mudah-mudahan manasik ini ada manfaatnya. Dan besok insya Allah ya, kita minta sama Allah semoga semuanya sehat. Sehat, selamat, lancar, dimudahkan Allah, diterima pahala umroh kita, mengalir pahala dan kebaikannya untuk kedua orang tua kita, dan mudah-mudahan menjadi penggugur semua dosa-dosa di masa lalu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Terima kasih banyak abang kakak yang nonton juga, insya Allah semoga segera sampai. Ini materi ini sudah saya ijazahkan, ajaztukum, saya ijazahkan kalian semuanya ya. Nanti boleh diterima, dicatat, disebarkan, dibagi-bagikan lagi. Bagikanlah ilmu ini kepada orang-orang yang mungkin qadarullah umrohnya tidak sama-sama saya, tapi ini sekali lagi hanya sebuah metode, Ustaz ya. Jadi kalau mau pakai boleh, enggak ada masalah. Abang kakak mungkin mau tipe yang pakai gelas gitu kan, mau pakai tipe apa ya, masing-masing lah kan. Mungkin buka-buka buku. Nah, kalau saya selama umroh saya ngobrol sama Allah, ngomong ya Allah ampunkan saya pakai bahasa Indonesia. Oh satu lagi tadi lupa, pas putaran 7 biasanya saya ngomong sambil nengok Ka'bah. Ini yang saya lakukan. Abang kakak boleh tidur atau enggak pun enggak ada masalah. Biasanya saya kalau di depan Ka'bah pas putaran hati saya minta sama Allah, ya Allah jadikanlah di dalam hati saya hanya ada Engkau dan Rasulnya saja. Itu bisa beli nangis. Ya Allah, jadikanlah di dalam hati saya cuma ada Engkau dan Rasulnya saja. Allah dan Rasulnya di dalam hati. Masukkan. Ya Allah, jangan sampai ada yang lain selain Engkau dan Rasulnya. Jadi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu di hati kita. Melekat masuk dalam. Cuma ada Allah dan Rasulnya, Allah dan Rasulnya, Allah dan Rasulnya. Jadi kita tidak pernah takut kepada siapapun kecuali Allah dan Rasulnya. Sip? Semangat? Bisa kebayang besok semangatnya mau umroh? Bisa terasa enggak? Mulai ada rasa enggak? Siapa yang baru ngerasakan kayak gini manasik? Ada? Pernah ngerasakan manasik kayak gini? Pernah dengar? Antum? Nah, Ustadz Hashim yang Masya Allah tabarakallah dengan izin Allah sudah sering, baru dengar pertama kali. Mudah-mudahan Allah terima dan jadikan ini umroh yang paling baik dan terbaik seumur hidup kita. Ya, bismillah ya abang kakak ya. Maka sebelum pamit ya kan kita salam-salaman, saling memaafkan karena bisa jadi mungkin selama beberapa hari ini kita banyak bergurau, banyak bercanda, ada yang mungkin ngantri kopi misalnya gitu ya, kita minta maaf ya kan. Pasti ada salah kita, kawan kita mungkin tersinggung hatinya, kita minta maaf. Dan mudah-mudahan yang ibu-ibu bisa salam-salaman, saling memberikan maaf, saling meminta maaf, dan mudah-mudahan bisa ketemu lagi nanti di umroh selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Doa ya, semoga kita bisa reuni lagi, kumpul lagi. Jadi ini umroh bahagia batch kedua nanti insya Allah. Silakan daftar ke Kak Winnie. Kok jadi jualan ya? Nah, apalah, daftar ke Winnie sama Bunda ya.
Bismillah, ya Allahu Akbar, abang kakak. Kita saling memaafkan, saling melepas, dan saling mendoakan. Semoga umroh kita jadi umroh yang berkualitas dan umroh yang terbaik. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Umroh bahagia. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.